Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi kita ketemu di Security Service Channel. Video kali ini teman-teman kita akan membahas tentang bagaimana caranya merangkai kabel dinamo pompa air serta menyalakannya dan juga membandingkan yang korslet teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini ada beberapa pompa air untuk mereknya sendiri Shimizu PS135E yang otomatis dan juga Panasonic. Nah, sekarang langsung saja kita akan masuk proses penyambungan kabel untuk mengetes dinamo apakah ini masih bagus atau rusak teman-teman. Jadi pertama teman-teman bisa sediakan kapasitor. Di sini untuk kapasitornya saya pakai 8 mikrofarad. Nah, ini masih asli Shimizu. Nah, sekarang selanjutnya kita pisahkan untuk kabelnya. Dan untuk kabel otomatis ini tidak saya fungsikan terlebih dahulu. Untuk kabelnya kita geser terlebih dahulu. Kita pisahkan. Nah, selanjutnya di sini ada 3 kabel. Yang hitam ini adalah strum, kemudian merah dan abu-abu ini adalah jalur kapasitor. Ya, ini jangan sampai tertukar untuk kabel strum dan kapasitornya. Kemudian selanjutnya untuk kabel kapasitor kita selesaikan terlebih dahulu biar teman-teman pemula tidak bingung. Jadi merah ini adalah jalur kapasitor, kita hubungkan ke kabel kapasitor. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita lilit. Nah, kemudian yang satunya lagi untuk kabel kapasitor dari dinamo keluaran kabel warna abu-abu ini juga kita hubungkan ke kapasitor. Nah, sekarang untuk tugas kabel kapasitor di sini sudah selesai teman-teman. Jadi untuk otomatisnya ini kita tidak fungsikan biar teman-teman tidak bingung untuk kabelnya. Ini kita singkirkan terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya teman-teman bisa sediakan colokan buntung seperti ini. Jadi untuk colokannya keluarannya 2 kabel warna biru dan coklat teman-teman. Nah, sekarang salah satu kabel dari colokan kita hubungkan ke kabel strum dari dinamo yaitu warna hitam. Kemudian selanjutnya untuk kabel coklat dari colokan kita hubungkan ke salah satu kabel kapasitor. Jadi di sini bisa, di sini bisa teman-teman. Namun untuk arah putaran yang benar, ini biasanya menggunakan kabel merah dan kapasitor kita hubungkan ke coklat. Oke teman-teman, jadi hal penting sebelum kita colokkan, teman-teman bisa cek di bagian as rotor. Ini wajib hukumnya enteng untuk diputar tangan seperti ini teman-teman. Sekarang saya akan pasang kipas terlebih dahulu agar lebih jelas untuk putarannya. Nah, sekarang setelah kipas terpasang kita kencangkan. Selanjutnya teman-teman bisa cek dengan memutar-mutar tangan seperti ini. Ini apabila keras jangan dicolokkan atau macet untuk rotornya karena di dalam ini ada seal. Nah, seal ini akan bekerja. Mungkin ada agak keras sedikit karena ada seal yang bekerja. Apabila hasilnya ini masih normal, nah untuk bentuknya seperti ini yang di dalam keongan. Oke teman-teman, setelah kita pastikan untuk putaran asnya ini lancar, nah selanjutnya kita sambungkan dari kabel colokan warna coklat, kita gabung 3 dari kabel merah dinamo dan juga kabel kapasitor. Nah, setelah penyambungan seperti ini, selanjutnya kita bisa isolasi terlebih dahulu sebelum dicolokkan dan kita akan tes hasilnya. Kita akan colokkan dan perhatikan untuk kipasnya apakah ini sudah menyala atau tidak. Di sini saya sudah bongkar kembali karena listrik di rumah saya ngetrip. Artinya ini ada korslet di bagian dinamonya teman-teman. Nah, untuk mengecekkan sendiri dengan menggunakan ampermeter digital, kita posisikan di skala dioda tester. Bila teman-teman punya alat seperti ini dan ingin mengetes sendiri, jadi caranya sangat mudah. Untuk kabel hitam ini adalah kabel strum dan yang 2 ini adalah kabel kapasitor. Sekarang kita ukur. Ini apabila kita ukur, wajib hukumnya untuk jalur kapasitor ini lebih tinggi dibanding pengukuran dari kabel strum dan kapasitornya ini teman-teman. Nah, sekarang coba kita buktikan kabel hitam ke kabel abu-abu. Terbaca 0,40.
Kemudian kabel hitam ke kabel merah, masih kabel kapasitor. Nah, bisa kelihatan di sini ini 0,17 teman-teman. Nah, selanjutnya untuk kabel kapasitor ini kita ukur 0,29. Nah, sedangkan untuk kabel dari strum ke kapasitor ini 0,39. Ini artinya untuk ampernya ini tinggi teman-teman. Seperti ini, kita ukur sekali lagi 0,29. Ini wajib hukumnya, apabila ini kita ukur ini harus lebih tinggi dibanding pengukuran di kabel strumnya. Ini sudah benar 0,17. Namun kita larikan ke abu-abu, kita hubungkan ke abu-abu, ini lebih tinggi dibanding pengukuran ke kapasitor. 0,39 dari strum ke kapasitor, dan kabel kapasitornya ini 0,29. Ini artinya konslet. Nah, sekarang kita coba bandingkan dengan yang satunya lagi, karena ini juga konslet. Ini sudah lama untuk dinamonya. Nah, seperti yang tadi, kabel hitam ini adalah kabel strum, dan ini adalah kabel kapasitor. Kita ukur seperti ini. Jika diukur lilitannya ini masih nyambung semua teman-teman. Ini kabel hitam ke kapasitor terbaca 0,7. Nah, ini sudah jelas konslet ini teman-teman. Kemudian ke kabel merah, ini masih nyambung semua namun konslet. Nah, sekarang 0,28 kapasitor, kabel kapasitor merah dan abu-abu. Ini 0,27. Namun apabila kita ukur seperti ini untuk hambatannya ini 0,6. Ini sangat rendah untuk nilai hambatannya. Biasanya untuk normalnya ini adalah 0,17 ke abu-abu atau 0,20. Itu normal teman-teman. Namun apabila terbaca 0,06 seperti ini artinya konslet. Apabila teman-teman coba paksa untuk colokan, meski dengan kapasitor ataupun tanpa kapasitor, ini akan ngetrip untuk listrik di rumah kita, karena ini terhubung langsung ke jalur kapasitor startingnya ini teman-teman. Kemudian coba kita lanjut ke pengukuran yang satunya lagi. Nah, seperti ini untuk mereknya Panasonic. Namun di sini sudah terhubung, untuk kabel kapasitornya belum kita kupas. Nah, di sini kita langsung cek dengan menggunakan apometer digital, masih di skala dioda tester seperti ini. Kemudian kita hubungkan untuk colokannya. Ini kabel colokan yang terhubung ke listrik langsung 220 volt. Biru dan coklat. Nah, ini normal untuk 0,30. Nah, 0,30 ini adalah hambatan normal untuk dinamo pompa air seperti ini teman-teman. Nah, ini normal, ini dua ini konslet, dan ini juga normal. Nah, sekarang kita coba yang satunya lagi, kita bandingkan. Nah, ini juga sudah terhubung ke colokan. Untuk ujungnya ini keluaran dari kabel dari dinamonya, kita ukur. Nah, terbaca 0,30. Nah, ini untuk hambatannya normal. Di untuk mesin 2 ini bagus untuk merek Panasonic. Ya, yang duanya ini konslet teman-teman. Untuk konsletnya sendiri bisa teman-teman bongkar. Apabila rotor bergoyang, ini teman-teman bisa geser untuk rotornya. Namun apabila kabel-kabelnya ini yang konslet atau ada yang bersentuhan, ini bisa kita pisahkan teman-teman. Jadi hanya seperti itu untuk cara mengecek apakah dinamo pompa air ini konslet atau tidak.
dengan menggunakan apometer digital. Jadi sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya untuk terus mendukung channel kami, serta bunyikan tanda loncengnya untuk selalu mendapat notifikasi terbaru dari video-video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.